Pemirsa, pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati membantah bahwa Sumpah Pocong ini merupakan pelanggaran dalam agama Islam. Menurutnya, Sumpah Pocong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Adalah kearifan lokal yang sudah biasa kalau menemui jalan buntu di kampung-kampung ini ya dengan sebuah pocong. Makanya masyarakat sebuah sangat antusias sekali untuk menyaksikan sebuah pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sebuah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Tapi kalau sebuah pocong begini, masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya. Untuk melihat prosesi daripada sebuah pocong ini. Ya, dampaknya sebetulnya saya ingin tanyakan. Dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Akan tetapi ada pun waktu apanya itu urusan daripada Allah. Pesan moral daripada saya tentang soal pocong ini, soal sumpah pocong ini, saya rasa barangkali yang namanya soal sumpah pocong ini kan tidak bisa dimain-main. Tidak bisa dimain-main. Karena apa? Sumpahnya biasa, sumpah pocong biasa, tapi efek atau tulahnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kata saya, jangan main-main lah dengan sumpah pocong ini. Kita menangkap ada keriuhan. Semoga ini nggak berarti apa-apa. Mungkin ada kehadiran seseorang. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begitu. Dan ada yang beranggapan kalau ini musyrik atau apa, ya silakan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan kita pun nanti yang akan kita baca, nanti kalau prosesi akan kita iringi dengan bacaan Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu. Jadi musyriknya dari mana? Jadi kalau Saka pribadi yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir sih sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum ke sini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap? Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Saka sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live dan ada juga yang direkam dan sebagainya, tapi saya yakin pesan ini akan disampaikan. Apa yang mau disampaikan kepada 7 terpidana yang meringkuk saat ini? Jadi buat teman-teman Saka yang masih ada di penjara, di Lapas Bandung, kalau ada kesempatan gunakanlah sebaik-baiknya. Walaupun sulit dilewatinya, gimana caranya, insya Allah pasti bisa seperti Saka. Kalau ada orang-orang lain yang berkata enggak, udah tantangin aja sekalian sumpah pocong. Jadi Saka minta, jadi buat orang-orang yang masih di dalam, teman-teman Saka yang di dalam, harus kuat dan sabar, semoga ada waktunya. Amin. Ternyata apa yang disampaikan di sini juga berimplikasi terhadap tahanan yang ada di dalam ya, Bung Farah. Ya, karena perjuangan Saka ini orang yang dianggap merencanakan pembunuhan. Dianggap 1 kali memukul tapi pergi. Di peradilan anak hanya turut serta tapi utama sidang pertama. Sehingga menjerat semua, menjual semua tersangka semua. Itu yang kita lihat bahwa memang hakimnya waktu itu menganggap dia anak kecil, tapi terlalu galak, terlalu keras, bukannya melindungi perlindungan anak, tapi justru ada kezaliman terhadap anak. Begitu ya, kan? Iya. Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, terutama saya Herudin, pengacara Saka Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa sumpah pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Di sini sangat menarik. Perlu diingat dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum
sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Karena ini berhubungan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan seperti yang dijelaskan Pak Farhad tadi, berhubungan dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika janji-janji dan apa yang dikatakan itu fitnah yang disampaikan oleh Rudiana itu adalah tidak benar, siap menanggung laknat Allah. Sekian dari saya. Luar biasa. Saka, untuk terakhir secara pribadi setelah melalui ini semua, sudah lega atau apa yang dirasakan? Silakan disampaikan. Ya alhamdulillah, yang saat ini juga Saka udah lega sekali. Juga ada saksi-saksi baru juga yang baru kelihatan juga. Jadi ada titik terang lagi buat 7 terpidana. Tapi siap menanggung resiko dari Sumpah Pocong? Saka kalau dari Sumpah Pocong siap menanggung resiko. Resiko kayak gimana juga Saka selalu siap. Karena kamu jujur ya. Karena Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan.